Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mari siapkan bekal akhirat kita. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Ayo kita berkontribusi dalam program pembangunan Masjid Mutiara Hikmah yang dibina langsung oleh Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Raih pahala umroh setara haji dalam program Umroh Iktikaf Ramadan di tahun 2026. Perjalanan penuh makna, bimbingan penuh ilmu bersama Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Tempat terbatas, daftarkan diri Anda sekarang juga. Jangan lewatkan sensasi umroh full faidah plus daurah fikih hijrah di bulan Syawal tahun 2026 bersama Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Tempat terbatas, daftarkan diri Anda sekarang juga. Ibu-ibu jamaah Majelis Ta'lim Raudhatus Salihah yang saya cintai karena Allah, hari ini insyaallah kita akan melanjutkan mengkaji kitab 40 hadis seputar psikolog dan kesehatan mental atau lebih ke kesehatan mental. Dan hari ini insyaallah kita akan membahas hadis yang kedua. Boleh silahkan dibuka. Bagi teman-teman yang belum punya bukunya, boleh bersama dengan teman-teman yang sudah ada buku, silahkan. Tengok kanan, tengok kiri, tengok depan, tengok belakang. Ada di halaman 3. Sudah semuanya? Baik, monggo Ustazah Afgan boleh dibantu dibacakan. Bismillah. An Suhaib bin Ar-Rumi radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ajaban la amril mu'min inna amrahu kullahu khair wa laysa dzaka ahadin illa lil mu'min in asabatu sarra'u syakara fa kana khairullah wa in asabatu dharra'u sabar fa kana khairullah. Rawahu Muslim. Dari Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu anhu bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alangkah menakjubkan urusan seorang mukmin. Sesungguhnya semua urusannya baik, dan yang demikian itu hanya berlaku pada seorang mukmin. Jika dia mendapatkan kesenangan, dia bersyukur, dan itu baik baginya. Jika ditimpa kesedihan, dia bersabar, dan itu pun baik baginya. Diriwayatkan Imam Muslim. Baik, terima kasih. Jazakillahu khair. Barakallahu fiik. Ibu-ibu, teman-teman yang saya cintai karena Allah, mari kita luruskan niat kita untuk belajar. Semoga dengan kita belajar, Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Yang pertama, kita akan membahas sedikit tentang perawi hadis ini. Karena perawi hadis ini jarang sekali kita temui di dalam hadis-hadis lain. Ya, tidak sebanyak Abu Hurairah meriwayatkan hadis. Siapakah beliau? Beliau adalah Suhaib Ar-Rumi. Siapa namanya, Bu? Suhaib Ar-Rumi. Pintar. Suhaib Ar-Rumi. Kayaknya kan asing ya bagi kita ya. Kita sering mendengarnya Abu Hurairah, Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Umar, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, Ummu Salamah. Ya, nih Suhaib Ar-Rumi ini siapakah beliau? Beliau teman-teman adalah salah satu sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan, Masya Allah ya, beliau itu adalah salah satu perawi hadis yang tidak banyak orang mengenalnya. Ya, dan sejatinya hidup ini nggak penting bagi kita untuk terkenal. Yang penting terkenal di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Suhaib Ar-Rumi ini teman-teman, beliau itu termasuk as-sabiqun al-awwalun. As-sabiqun al-awwalun itu adalah orang-orang yang pertama-tama masuk Islam. Dan orang-orang as-sabiqun al-awwalun ini adalah orang-orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dulu sebelum banyak kaum muslimin masuk Islam, Suhaib Ar-Rumi itu bagian dari orang-orang yang masuk Islam. Masya Allah ya, pertama-tama masuk Islam. Kan kalau kita taunya yang pertama masuk Islam dari kalangan wanita siapa ibu-ibu? Khadijah. Dari kalangan anak-anak
Enggak, pertama-tama Ibnu Abbas Junior. Abdullah Ibnu Abbas kan yang dimaksud Mbak Mia. Itu kalangan junior, maksudnya yang senior, sahabat senior. Ali bin Abi Thalib. Ya, Ali bin Abi Thalib ketika baru pertama kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau berada di kota Mekah, maka Ali bin Abi Thalib ini termasuk orang yang masuk Islam dari kalangan pemuda, gitu ya, atau dari kalangan ghulam kalau bahasa Arabnya. Nah, As-Suhaib Ar-Rumi ini juga termasuk teman-teman orang-orang yang masuk Islam pertama-tama, as-sabiqunal awwaluna minal muhajirin. Ya, Masya Allah. Dan beliau ya pernah tinggal di Roma. Ya, makanya belakangnya itu Ar-Rumi. Ar-Rumi berarti beliau pernah tinggal di Roma. Ya. Namun beliau asal muasalnya adalah dari Basrah. Ya, Basrah itu Arab. Ya. Jadi sebenarnya Abu Suhaib Ar-Rumi ini orang Arab. Ya, hanya waktu itu beliau jadi budak. Kemudian setelah itu ada yang membeli ya dari kalangan orang Roma, dan Suhaib Ar-Rumi ini dibawalah ke sana. Ya. Masya Allah, Suhaib Ar-Rumi ini teman-teman, beliau itu terkenal seorang pedagang yang ulung. Masya Allah ya. Jadi kebiasaan orang-orang muhajirun itu adalah mereka berdagang. Dan sekalinya berdagang itu sudah pakai perdagangan ekspor impor. Ya, bukan lagi pedagang lokal, tapi sudah pedagang yang keluar negara gitu loh. Masya Allah. Beda sama orang-orang Madinah. Orang-orang Madinah itu ibu-ibu, orang-orang Ansar, mata pencaharian utama mereka adalah bertani. Ya, jadi kan beda tuh. Kalau orang-orang muhajir, orang-orang Mekah itu berdagang. Kenapa kok mereka nggak bertani? Karena tempatnya nggak cocok gitu. Kalau ibu-ibu yang pernah umroh, dan semoga yang belum pernah umroh Allah segerakan untuk ke sana. Ya, amin. Maka kita bisa lihat di kota Mekah itu kan tempatnya, situasinya gunung-gunung gitu loh. Iya nggak ibu-ibu? Ya, beda dengan Madinah. Madinah itu kan rata. Ya. Maka kurma itu banyaknya di Madinah atau di Mekah? Di Madinah. Ya, karena memang dari zaman dulu orang-orang Madinah itu suka bertani. Ya, dan orang-orang Mekah sukanya berdagang. Nah, Suhaib Ar-Rumi ini beliau, Masya Allah, termasuk bagian dari orang-orang yang dulu pernah berdagang sampai ke kota Mekah. Masya Allah. Dan Suhaib Ar-Rumi teman-teman ya, setelah beliau tinggal di kota Mekah, baru kemudian beliau mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk memeluk agama Islam yang mulia ini. Masya Allah. Jadi dulu itu ya teman-teman, ketika Islam itu pertama kali muncul, maka sedikit orang yang mengikuti Rasulullah SAW. Bahkan dikatakan bada'al Islamu gharib wa sayaudu gharib. Ya, Islam itu dulu muncul awal-awal tuh gharib, aneh gitu ya, merasa kok ini ajaran apa sih kok kayak seperti ini gitu. Tapi Masya Allah ya, Rasulullah mengatakan bahwa di akhir zaman ini orang yang benar-benar berpegang teguh dengan agama yang mulia ini juga akan dirasa oleh masyarakat aneh gitu ya. Maka jangan bersedih ketika kita berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, dikatakan oleh orang-orang di sekitar kita, kamu kok aneh gitu ya. Karena memang Islam juga awal muasal datang ke kota Mekah, diturunkannya Nabi kita Muhammad SAW, kemudian Rasulullah SAW menyebarkan Islam, orang-orang di sekitar Mekah mengatakan ajarannya Rasulullah itu ajaran yang aneh. Ya. Nah, subhanallah teman-teman, tidak semua orang Arab zaman dulu itu diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memeluk agama Islam. Bahkan pamannya Rasulullah SAW yang bernama siapa? Abu Thalib. Ya, dan siapa lagi? Abu Jahal ya. Itu pun belum mau memeluk agama Islam. Ya. Subhanallah, belum diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi justru subhanallah, hidayah Allah Subhanahu wa taala Allah turunkan kepada orang-orang a'jam. Apa itu orang a'jam? Orang non-Arab, seperti ketika Allah menyapa Bilal bin Abi Rabah. Bilal bin Abi Rabah itu beliau orang Ethiopia. Ya, dan subhanallah ya, Bilal bin Abi Rabah ini termasuk bagian orang terdekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita bisa mengambil pelajaran bahwa hidayah Allah itu tidak selalu Allah turunkan kepada orang-orang Arab. Ya, kadang ketika Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan untuk orang-orang a'jam itu adalah orang-orang non-Arab, maka Allah Subhanahu wa taala turunkan hidayah tersebut. Jadi kita sebagai orang non-Arab jangan berputus asa dari
rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Allah akan turunkan rahmat Allah, Allah akan turunkan hidayah sesuai dengan yang Allah kehendaki. Teruslah berdoa kepada Allah agar Allah menjaga hidayah ini. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan iman Islam untuk kita semuanya sampai kelak kita kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Baik. Kemudian Suhaib Ar-Rumi juga beliau termasuk salah satu perawi hadis. Masya Allah. Dan beliau sempat berhijrah ke kota Madinah. Jadi Suhaib Ar-Rumi ini juga beliau sempat hijrah ke kota Madinah. Masya Allah ya. Ikut turut berhijrah ke kota Madinah. Dan Suhaib Ar-Rumi setelah masuk Islam, ya Masya Allah, maka kondisinya adalah bukan budak lagi, tapi orang merdeka. Ya. Jadi dulu beliau memang budak. Budak itu apa? Ibu-ibu, budak itu adalah orang yang belum merdeka. Dan di dalam Islam itu zaman dulu kala itu diatur ya aturan-aturan yang berlaku untuk orang merdeka dan yang berlaku untuk budak. Ya, tapi zaman sekarang walillahilham sudah tidak ada lagi perbudakan. Dan alhamdulillah Allah menolong ya Suhaib Ar-Rumi untuk menjadi hamba Allah yang merdeka. Sebagaimana Allah telah menolong Bilal bin Abi Rabah yang dahulu kala menjadi budaknya Umayyah, kemudian dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Baik, sekarang kita kenal Suhaib Ar-Rumi itu siapa ibu-ibu? Seorang budak yang Allah Subhanahu wa taala telah merdekakan. Baik. Beliau radhiyallahu anhu, Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai beliau. Ya, beliau mendengar dari Rasulullah SAW, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, ya beliau menuturkan apa yang disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah SAW? Ajaban. Ya, ajaban itu dalam bahasa Arab, ajaban itu artinya adalah kagum, ajib, dari kata ajib. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman dengar kata ajib, nah itu dari bahasa Arab, ajaban. Ya, ajaban itu ajib, ya, terheran-heran. Apa yang membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terheran-heran? Ya, diantaranya adalah li amril mu'min. Rasulullah SAW terheran-heran dengan seluruh perkara orang-orang beriman, dengan segala urusan orang-orang beriman. Dan Syekh Utsaimin rahimahullahu taala beliau berkata, as-sabru minal akhlaqil fadila wal khisalin nabila allati amara Allah taala wa raghiba fiha bayana fadla. Wa fi hadzal hadis yaqulu an-nabi sallallahu alaihi wasallam ajaban li amril mu'min fa adhharahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-ajab ala wajhil istihsani li sya'nil mu'min wa ahwalihi. وذلك لأن أحوال المؤمنين كلها فيها خير وليس ذلك لأحد إلا المؤمن فكل إنسان في قضاء الله وقدره بين أمرين مؤمن وغير مؤمن. Kata Syekh Utsaimin, teman-teman, Rasulullah itu terkagum-kagum dengan seluruh urusan orang-orang beriman. Berarti dalam hal ini ketika disebut al-mu'min, orang-orang beriman, berarti Allah telah mentakdirkan hamba-hambanya Allah yang ada di muka bumi ini ada orang-orang yang tidak beriman. Gitu kan ya? Dan walillahilham, kita harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Ucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allah telah memilih kita, mentakdirkan kita untuk menjadi bagian dari hamba-hambanya yang beriman. Ya, bersyukur ya ibu-ibu, yuk kita ucapkan alhamdulillah. Sedih ya Bu, saya itu pernah jumpa sama jamaah yang sudah Allah berikan hidayah terlebih dahulu beriman, tapi ternyata ibunya belum beriman, gitu ya. Itu tuh menjadi sebuah hal yang kalau kita dikasih ujian seperti jamaah, seperti orang lain, seperti itu ya, ibunya belum beriman, kita sudah beriman dulu juga belum tentu kita kuat, gimana? Dan menjadi rasa yang seharusnya kita bersyukur kembali manakala subhanallah Allah Subhanahu wa taala bukan hanya menjadikan kita orang-orang beriman, tapi Allah telah menjadikan orang tua kita pun beriman. Gitu ya. Dan kita tahu bahwa Nabi Sulaiman ya alaihi salam, beliau senantiasa berdoa kepada Allah, bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada dirinya dan Allah berikan kepada orang tuanya.
Ya, dan kita diminta untuk bersyukur. Apa doanya Nabi Sulaiman? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ya, ada surat Al-Ahqaf ayat berapa? 15. Ya, teman-teman. Ya, surat Al-Ahqaf ayat 15. Nanti ibu-ibu bisa lihat di rumah, yaitu doa yang seharusnya kita panjatkan agar kita lebih bersyukur kepada Allah. Dan nikmat yang paling agung di antara nikmat yang Allah berikan adalah ketika Allah jadikan diri kita dan orang tua kita menjadi hamba-hambanya yang beriman. Ya, alhamdulillah. Dan ada kalanya ibu-ibu, subhanallah, saya juga pernah berjumpa dengan jamaah yang qaddarullah Allah uji beliaunya beriman, ya orang tuanya beliau dan suaminya beriman. Kemudian Allah berikan kepada beliau seorang anak. Dulu kata beliau, dulu tuh saya bangga Ustazah, anak saya tuh kuliah di luar negeri, ya kuliah di Inggris. Dan subhanallah ternyata setelah kuliah di sana Allah cabut hidayahnya. Ya, saya berjumpa beliau di Masjid Al-Hidayah Purwosari. Jadi beliau nangis gitu. Saya bilang, kenapa Bu? Ada yang bisa saya bantu? Kata beliau, Ustazah doakan anak saya murtad gitu ya. Anak saya sudah tidak lagi beriman. Dulu saya bangga ketika anak saya pergi ke luar negeri untuk kuliah, tapi ternyata agamanya tidak dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata dia akhirnya tidak beriman kepada Allah. Jadi subhanallah di dunia ini ibu-ibu ada kalanya anak sudah beriman, orang tua belum beriman. Orang tua beriman, anak tidak beriman. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ibu-ibu, mentakdirkan kepada kita, alhamdulillah kita beriman, orang tua kita beriman, anak-anak kita beriman, wallahi itu adalah nikmat yang sungguh sangat-sangat agung yang harusnya kita syukuri. Ya. Jadi nikmat iman itu adalah nikmat yang sangat luar biasa yang seharusnya kita syukuri. Kenapa demikian? Yo, silahkan gantian Bu Yeni. Kenapa kita harus mensyukuri nikmat iman ini? Kenapa kita harus bersyukur menjadi orang Islam, menjadi Muslim, menjadi mukmin? Kenapa Bu? Sabar. Ya, Bu Yeni silahkan. Ya, apa Bu? Gimana Bu? Monggo. Masya Allah, karena nikmat iman itu adalah pemberian Allah yang paling besar untuk kita. Masya Allah, terima kasih Bu. Jazakillah khair. Baik. Tadi siapa yang sudah mukrotaya? Yo, saya persilahkan. Karena dari kita bangun sampai kita bangun kembali, gitu ya. Masya Allah. Dan semuanya diatur oleh Allah. Dan Allah menyayangi hamba-hambanya yang beriman. Masya Allah. Terima kasih. Jazakillahu khair. Satu lagi. Ya dari kiri. Ini kayaknya tadi dari kanan semua. Dari kiri silakan. Kenapa kita harus bersyukur ketika Allah mentakdirkan kita menjadi orang beriman, menjadi muslim, menjadi mukminah, menjadi muslimah? Monggo silakan. Oh dari belakang. Silakan Ibu. Monggo. Agama yang sudah disempurnakan. Masya Allah, Allahumma barik. Terima kasih Ibu, jazakillahu khairah. Ya karena agama Islam yang mulia ini adalah agama yang sudah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menyempurnakan agama-agama yang sebelumnya. Boleh saya tambahkan ya teman-teman. Jadi begini, kenapa kita harus bersyukur menjadi orang yang beriman ketika Allah takdirkan kita sebagai orang beriman? Karena dengan kita menjadi orang beriman ya, maka kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengumpulkan bekal ya. Dan bekal yang kita kumpulkan dari berbagai macam amal saleh ya, itu akan membantu kita, menyelamatkan kita dari panasnya api neraka. Gitu kan ya. Jadi kalau orang-orang nggak beriman teman-teman, sebaik apapun mereka ya tentu tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala semua amal baiknya. Kenapa? Karena di antara syarat diterimanya seorang hamba untuk melakukan amal soleh adalah beriman. Bahkan syarat untuk masuk surganya Allah, tiketnya adalah, passwordnya adalah beriman. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita, mentakdirkan kepada kita menjadi orang-orang beriman, artinya kita sedang diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Baik, sampun. Alhamdulillah. Kemudian di sini disebutkan bahwa di antara ciri orang beriman, yo kita sudah belum miliki ciri ini, gitu kan ya. Apa sih
yang menjadi karakteristik orang-orang beriman itu, cirinya itu? Kata Rasulullah, inna amrahu kullahu khair wa laysa dzaka li ahadin illa lil mu'min. Ya, semua perkaranya itu baik. Nah, berarti dalam hal ini ibu-ibu kita harus yakin seyakin-yakinnya, harus percaya sepercaya-percayanya 100% bahwa apa yang Allah takdirkan kepada kita itu adalah yang terbaik. Karena semuanya baik. Ya, tidak ada yang tidak baik di hadapan Allah. Bagaimana caranya agar semua perkara kita itu baik, nanti kita belajar. Nah, tetapi perlu kita garis bawahi terlebih dahulu, ya perlu kita menjadi orang yang beriman terlebih dahulu bahwa tidaklah ada sebuah takdir yang Allah berikan kepada diri seorang hamba kecuali itu adalah sesuatu yang baik. Ya, menurut Allah. Menurut siapa, Bu? Allah. Walaupun terkadang ketika manusia itu dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perkara yang tidak diharapkan, biasanya awal-awalnya belum menerima. Ya, tapi justru ketika dia tidak menerima takdir Allah, maka yang adanya sesak di dada. Ya, yang ada kekecewaan yang timbul, yang adanya depresi, kan gitu. Ya. Kenapa kok ada stres, ada depresi? Karena di antara faktornya, walaupun banyak ya faktor yang menjadikan orang itu depresi itu banyak, tapi di antara faktornya adalah karena kurang bisanya menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kita kadang gini ya Bu ya, kadang ya subhanallah, kita maunya A, Allah kasih B. Ya, bukan berarti Allah itu nggak sayang, tapi Allah tahu dengan kita dikasih B, ternyata itu menjadi jalan Allah kuatkan kita, gitu loh. Kalau kita terus-menerus berada di zona nyaman, ya kita berdoa sama Allah dikasih, kita minta A dikasih A, kita minta B dikasih B, kita minta C dikasih C, gitu ya. Menurut Allah itu nggak baik, karena kalau kita dikasih A, B, C malah membuat kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah kasih kepada kita yang lebih mendekatkan kepada Allah. Tapi yang lebih mendekatkan itu terkadang bagi diri kita kurang nyaman, gitu kan? Gitu nggak sih Bu dalam menyikapi takdir kan begitu ya? Ya, coba contoh ya Bu, kita ambil contoh. Misal ada orang yang Allah kasih nikmat sehat dengan ada orang yang Allah kasih nikmat sakit. Biasanya yang lebih dekat dengan Allah yang sakit apa yang sehat? Sakit. Kan ibu-ibu sepakat. Kenapa yang sakit kok lebih dekat sama Allah? Mohon kesembuhan, terus takut mati. Takut mati. Iya betul Bu, jujur takut mati. Bekalnya masih sedikit kan Bu? Terus apa lagi? Gak nyaman bagi manusia kan gitu kan? Iya enggak? Kan orang sakit tuh kan makan pahit, tidur nggak nyenyak, gitu kan? Harus berbaring saja, itu kan kurang nyaman. Tapi ternyata kekurang nyamanan dari ujian yang Allah berikan nikmat sakit tersebut itu bisa mendekatkan seorang hamba kepada Allah dan juga bisa menghapuskan dosa-dosanya. Subhanallah. Hanya kadang kita saja ibu-ibu ya, termasuk diri saya, yang terkadang kita kurang siap menerima takdir Allah. Ya, masalah takdir ini ya sering kita dengar bersama, tapi terkadang lagi, ya tidak semuanya, terkadang ketika dihadapkan real dengan kondisi lapangan, terkadang kita belum siap. Ya, gitu. Ya, kita makanya sama-sama belajar tentang sebuah takdir, bahwa sesungguhnya apa yang Allah takdirkan, apa yang Allah berikan kepada kita itu semuanya baik, Pasti ada hikmahnya. Tolong catat ini. Tadi kelupaan. Pasti ada hikmah di balik apa yang Allah takdirkan kepada kita, pasti. Ya, nggak ragu lagi, pasti. Pasti. Ada orang usaha, misalnya ya, usahanya atau jabatannya lagi naik daun, misalnya ya. Tiba-tiba Allah lepaskan dari jabatannya. Kira-kira orang yang biasanya diwongke, orang yang biasanya dipuji-puji oleh orang banyak lagi naik daun, kemudian dicopot jabatannya, itu nyaman apa mboten? Yang ada kalau tidak beriman, benar-benar beriman kepada Allah, menerima takdir, yang ada dia depresi, stres. Iya nggak Bu? Pejabat misalnya, biasanya apa Bu? Pejabat itu saya karena bukan pejabat jadi bingung menjelaskannya. Pejabat itu kebiasaannya apa tuh Bu? Dihormati. Waduh, mukur otak. Bisa jawab pejabat ya Bu?
Oh, ada ajudan, ada mobil dari kantor. Terus apa lagi? Ada tunjangan-tunjangan. Ya, Masya Allah. Apa lagi, ibu-ibu? Dapat gaji besar. Terus? Rumah dinas, yaitu termasuk tunjangan ya ibu-ibu. Ya, menurut pejabat itu ya enak lah, semua apa yang dia inginkan didapatkan gitu kan ya. Tiba-tiba ya suatu hari Allah takdirkan ya apa Bu? Allah lepaskan dari jabatannya. Nah, rata-rata yang Allah copot dari jabatannya itu kan dua kemungkinan tuh. Ada yang menerima alhamdulillah amanah yang tadinya berat sudah Allah lepaskan, gitu kan ya. Orang-orang yang menerima ini lega nggak Bu? Lega, ringan. Tapi orang-orang yang belum menerima, loh kok iso dilepaskan padahal jabatanku masih kurang 4 tahun lagi. Kan satu periode 5 tahun. Ya, baru 1 tahun. Ya, belum 1 tahun juga belum ya. Periode pemimpin kita sekarang ya. Loh kok wis dicopot ya. Kalau orang yang belum menerima, yang ada stres napa mboten? Pasti ya, dia akan mengalami sebuah goncangan dalam hidupnya. Dia akan mengatakan kenapa dan kenapa dan kenapa, subhanallah. Dan ini menyebabkan akhirnya mentalnya jadi sakit. Maka dari itu teman-teman, ternyata bisa jadi ya ketika Allah melepaskan kita atau melepaskan orang-orang di luar sana dari jabatan tertentu, itu caranya Allah subhanahu wa ta'ala meringankan dosanya. Ya, kalau tetap menjabat dosanya semakin banyak misalnya, ya. Tapi ketika Allah lepaskan dari jabatannya, semakin dekat dengan Allah. Yang biasanya sholatnya nggak pernah di masjid, akhirnya di masjid, ya. Yang biasanya nggak puasa Senin Kamis, akhirnya puasa Senin Kamis. Yang biasanya misalnya ya tidak ingat dengan Allah, akhirnya ingat dengan Allah, kan gitu, ya. Dan subhanallah teman-teman, ingatlah ya bahwa jabatan itu termasuk popularitas itu adalah musibah. Musibah. Ya. Kenapa saya sebutkan popularitas itu musibah, pengen terkenal itu musibah? Karena sekarang banyak orang pengen jadi terkenal. Ini musibah ibu-ibu. Mari kita menghela nafas. Ya Allah, semoga Allah jauhkan kita semuanya ibu-ibu dari yang namanya penyakit apa tuh yang lagi viral zaman sekarang? NPD, Narcissistic Personality Disorder. Apa tuh artinya tuh? Artinya bahasa Indonesianya apa? Gangguan kejiwaan. Orang pengen semuanya perhatiin dia gitu kan? Pengen dia saja yang terkenal, begitu kan ya? Nah, jangan Bu, jangan. Jangan kita punya sikap pengen jadi orang terkenal. Jangan kita punya sikap pengen semua orang memperhatikan kita. Kenapa? Karena kalau itu tidak kita dapatkan, maka yang ada adalah kekecewaan. Alhamdulillah wa syukurulillah, kita masih diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala keimanan. Alhamdulillah wa syukurulillah, kita masih diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala keringanan untuk datang ke majlis ilmu. Dan itu sudah cukup untuk kita menjadi hamba Allah yang bersyukur. Alhamdulillah. Baik, nah yuk kita belajar lagi. Apa sih bentuk dari menjadi orang beriman itu? Semuanya adalah baik, ya, termasuk menerima takdir. Kata Rasulullah SAW, in asobathu sarra'u syakar fakana khairan lah. Kalau kita diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kebahagiaan, kesenangan, kenyamanan dalam hidup, kemudian kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka sungguh itu baik bagi orang-orang beriman. Dan ingat, segala nikmat yang Allah berikan kepada kita pasti akan Allah mintai pertanggungjawaban. Gitu kan ya. Dan nikmat itu tidak bisa kita syukuri kecuali kita sudah melaksanakan 3 rukun, kata Imam Ibnul Qayyim. Rukun yang pertama adalah meyakini dengan hati bahwa nikmat tersebut datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, alhamdulillah amanah ini datang dari Engkau. Alhamdulillah ilmu ini datang dari Engkau. Alhamdulillah anak ini datang dari Engkau. Alhamdulillah suami ini datang dari Engkau. Alhamdulillah harta ini datang dari Engkau. Bukan semata-mata karena suamiku giat bekerja, ya pergi sebelum matahari terbit, pulang setelah matahari tenggelam, gitu kan ya. Bukan itu. Dan bukan pula kepintaran yang kau titipkan kepada anak-anakku itu karena anak-anakku giat belajar, bukan. Tapi itu murni sungguh itu dari Engkau, ya. Subhanallah ibu-ibu. Kalau kita merefleksikan diri kita, ya, kalau kita bicara pada diri kita, ya Allah sungguh saya itu nggak ada apa-apanya di hadapan Engkau. Kalau bukan karena Engkau, kalau bukan ini semua adalah pertolongan dari Engkau, pemberian dari Engkau, kita itu nggak bisa ngapa-ngapain Bu.
Ya, untuk mengangkat beban, ya ada orang-orang yang sakit, Bu, untuk ngangkat botol mineral 1 botol aja nggak bisa. Ya, siapa yang menguatkan kita? Allah. Dan sungguh itu adalah nikmat dari Allah yang harus kita syukuri. Ya, maka dari itu kalau ada bisikan di dalam hati kita, kita sudah yakin nih, oh ini nikmat dari Allah. Terus ada bisikan, ya enggak lah, itu kan kamu, ya, yang biasanya tiap hari itu angkat beban, misalnya gitu ya. Nah, itu kan karena kamu berusaha berolahraga. Nah, kalau ada bisikan begitu, maka kita harus kita mengatakan dalam hati kita, tidak, ini semua nikmat dari Allah, harus diputus ya. Karena kalau kita terus mengikuti bisikan-bisikan seperti itu, yang ada waliyadzubillah, kita akan menjadi orang-orang yang kufur nikmat. Ya, kita tidak lagi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang kedua teman-teman adalah kita sering-sering mengucapkan dengan lisan kita pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang beriman ketika diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan, maka ucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ya, bukan hanya sekedar alhamdulillah saja, tapi karena level kita sekarang sudah menjadi talibul ilm, menjadi orang-orang yang berilm, maka tambahkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ya. Saya itu punya guru online, Bu Ibu. Ya, guru online dari luar Indonesia. Itu beliau itu kalau membuka majelisnya Ustadzah Afgan, beliau guru Quran. Itu pasti beliau mengawali dengan begitu. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah. Sampai akhirnya kita murid-muridnya tuh jadi terbawa-bawa gitu loh. Ya, mengingatkan diri kita bahwa sungguh nikmat Allah itu begitu banyak. Allah telah menyempurnakan nikmat kita. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Siapa yang menyempurnakan nikmat kepada kita, ibu-ibu? Allah. Ya, maka kita berdoa, kita memuji Allah dengan ucapan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Baik, yang ketiga, di antara tanda syukur kita kepada Allah, kalau kita dikasih nikmat sama Allah, maka kita gunakan anggota badan kita untuk beribadah kepada Allah dan tidak bermaksiat kepada Allah. Misal, contoh, mata yang sering kali kita tidak sadar ketika bermaksiat adalah pandangan. Ketika kita tahu bahwa mata ini, penglihatan ini adalah nikmat dari Allah, maka seharusnya kita sadar. Kita tidak memandang sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia maya maupun di dunia nyata. Berhati-hati dalam memandang. Berhati-hati ketika kita memandang sesuatu yang Allah tidak ridhoi, karena sungguh itu menjadi panahnya syaitan untuk menggoda kaum Bani Adam. Ya, jadi banyak ya, Masya Allah teman-teman, yang awalnya agamanya baik-baik saja, ya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dia berusaha memulai mengumbar penglihatannya. Gak apa-apa nonton YouTube yang melihat ada orang-orang di situ adegan membuka aurat. Toh ini cuma YouTube, saya kan udah sering ngaji di teras Quran, gitu misalnya ya. Terus dia nonton, padahal di situ ada buka aurat, gitu ya. Lama-lama udah malas ngaji. Ya, sudah mulai dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat-nikmatnya. Ya, sudah mulai asik dengan menonton tontonan yang ada di media sosial. Ya. Dan di antara ciri orang yang sakit hatinya, ibu-ibu, yang mulai sakit hatinya kata Imam Ibnul Qayyim adalah orang yang sudah mulai malas datang ke majelis ilmu. Ya. Makanya kalau kita sudah mulai malas, tanya pada diri kita, dosa apa ya yang saya lakukan sehingga kok saya malas sekali datang ke majelis ilmu. Ya. Dan banyak orang nggak sadar, banyak kita nggak sadar di antara dosanya adalah ternyata banyak melihat. Ya. Melihat sesuatu yang tidak Allah ridhoi. Baik diri kita maupun suami kita. Karena biasanya ibu-ibu, kalau ada kerusakan di dalam rumah tangga kita, baik itu waliyadzubillah ya, adanya cekcok dan sebagainya, itu karena disebabkan dosa-dosa diri kita dan pasangan kita. Ya, kalau sudah mulai kok nggak beres ya rumah tangganya, berarti ini ada di antara diri saya ataupun suami saya yang mulai bermaksiat kepada Allah. Ya. Dan jalannya seperti apa? Solusinya seperti apa untuk memperbaiki rumah tangga kaum muslimin? Solusinya adalah semuanya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jaga pandangan kita, tidak mudah mengumbar pandangan kita, ya. Dan teman-teman yang saya cintai karena Allah, dan banyak orang-orang yang akhirnya terjerembab ke dalam jurang api neraka, ke dalam maksiat kepada Allah disebabkan karena pandangan yang salah. Ya. Baik.
Kemudian teman-teman yang saya cintai karena Allah, ya termasuk diantara yang nikmat yang Allah sering berikan kepada kita dan kita tidak lagi mensyukurinya, diantaranya adalah nikmat pendengaran. Ya, coba cek telinga kita ini, apa yang sudah kita dengarkan selama ini? Dangdutankah? Atau apa, Bu? Selain dangdutan apa, Bu? Campur sariankah? Wah, murotal, Masya Allah. Atau murotalkah? Wah. Ya, tanya pada diri kita masing-masing. Kok saya sholatnya udah mulai ngaco ini, gitu ya? Udah mulai nggak di awal waktu, gitu kan? Kenapa ini? Oh, karena ternyata ya beberapa hari ini saya suka diem di pasar. Ya. Dan ternyata ketika diam di pasar, pedagang sebelah nyetel dangdutan. Nah, misal, kan berarti kita mendengar sesuatu yang Allah tidak sukai di situ. Ya. Dan kalau kita mendengar sesuatu yang tidak Allah cintai, baiknya bagaimana ya? Kita menjauh. Tapi kalau kita akhirnya menikmati, teman-teman, maka yang ada hati kita udah mulai sakit. Ya. Dan ingatlah bahwa sesungguhnya hati kita ini, teman-teman, ya, hati kita ini menginginkan sesuatu yang baik. Ya, kalau kita perdengarkan di telinga kita murattal, bacaan-bacaan Al-Quran, tausiah, secara tidak langsung kita sedang memberikan makanan untuk hati kita. Kalau kita mendengarkan kayak tadi dangdutan, campur sarian, apalagi rock, apalagi jazz, rock jazz gitu ya, atau yang keras itu apa namanya, yang dog gitu ya, ya horeg lagi ya. Itu sebenarnya kita sedang memberikan racun untuk hati kita. Hati-hati. Ya. Kalau hati kita sering kita kasih racun, lama-lama hati kita mati. Kalau sudah mati tidak ada lagi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, gimana Ustazah biar kita lebih bersyukur? Ya gunakan telinga kita untuk mendengar hal-hal yang baik. Gunakan mata kita untuk melihat hal-hal yang baik. Dan yang ketiga, teman-teman, yang ingin saya ajak ya diri saya dan teman-teman semuanya, mari kita mensyukuri atas nikmat lisan yang Allah berikan kepada kita. Nikmat lisan. Ya. Ada orang-orang yang belum Allah berikan sampai hari ini, dari mulai lahir sampai sekarang belum diberikan kesempatan untuk berbicara. Mereka adalah kawan-kawan kita yang tunawicara. Ya. Termasuk tadi belum Allah berikan nikmat untuk bisa mendengar, yaitu kawan-kawan kita tunarungu, ya. Belum Allah berikan untuk bisa melihat, yaitu kawan-kawan kita yang tunanetra, gitu ya. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita nikmat untuk bisa berbicara. Maka sungguh apa yang kita ucapkan ini akan menjadi tanggung jawab kita bersama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita menggunakan lisan kita untuk mengucapkan sesuatu yang Allah ridhoi, atau justru sebaliknya kita mengucapkan dengan lisan kita sesuatu yang tidak Allah ridhoi? Ya, subhanallah. Dan ini nasihat untuk diri saya dan kita semuanya sebagai kaum wanita. Karena banyak dari dosa-dosa yang tidak disadari oleh para kaum wanita, ini yang berkaitan dengan dosa lisan. Gitu ya. Kemarin yang di Green Hill, Ustazah Afgan, salah satu panitia ada yang tanya ke saya. Saya kemarin juga bilang di Green Hill ada buka kitab baru judulnya Al-Kabair, dosa-dosa besar. Ya. Saya bilang ya bahwa untuk apa, kemarin tadi yang nanya apa, untuk kesehatan mental tuh ada di teras Quran gitu ya, Masya Allah. Nah sebaliknya yang dosa-dosa besar, ibu-ibu, saya izin infokan juga ya, alhamdulillah di setiap hari Rabu Green Hill pekan kedua ya, itu saya mengisi kajian ya di Masjid Green Hill. Di mana itu Ustazah? Hil-hilan di luar negeri apa di Indonesia gitu ya. Barangkali mbok menawi mukro tatanya di Jalan Kaliurang. Ya, jauh, masih wilayah Yogyakarta. Ya, itu di sana saya membuka kitab baru kemarin, mukaddimah, pembukaan macam-macam dosa. Nanti insya Allah di pekan kedua hari Rabu bulan September insya Allah. Sekarang udah September ya. Oktober insya Allah kita baru masuk bab pertama. Ini kan baru mumpung masih awal-awal. Ya, dan itu nanti ada dosa-dosa besar yang berkaitan dengan lisan, teman-teman. Dan lisan ini adalah dosa yang terkadang kita tidak sadari. Nun sewu, ibu-ibu, nun sewu, ya saya izin menyampaikan, terkadang kita nih, saya dan teman-teman semuanya, terkadang kita ini bisa berkata-kata baik, bisa berkata-kata lembut,
di hadapan kawan-kawan kita. Tapi kadang kita lupa untuk berkata-kata lembut, untuk berkata-kata baik di hadapan suami kita. Ya, padahal sungguh suami kita adalah orang yang seharusnya pertama kali mendapatkan perkataan baik dari kita sebagai seorang istri. Suami kita adalah orang yang pertama kali seharusnya mendapatkan kata-kata yang lembut yang keluar dari mulut istrinya. Ya, karena sungguh banyak wanita-wanita yang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka karena dia tidak bersyukur dengan lisannya kepada suaminya. Jadi teman-teman, saya ajak diri saya dan teman-teman yang sudah berkeluarga, yuk bismillah kita perbaiki bareng-bareng mumpung masih dikasih kehidupan ibu-ibu. Karena yang namanya hidup itu nggak ada yang tahu sampai kapan. Baru kemarin Ustaz Afgan hari Selasa ada jamaah di Wingko Kelapa Gading di Godean, ibu-ibu di sana jauh ya Godean. Itu asar, bakdo asar masih ikut tahsin. Masya Allah, bakdo asar hari Selasa masih ikut tahsin, masih di majelis ilmu. Pulang ke rumah, sebelum sampai rumah qadarullah, ya enggak tahu ini kecelakaan tunggal atau apa, yang jelas beliau ditemukan bakdo maghrib dalam keadaan telungkup di kolam empang, ya. Motornya masih nyala. Dan beliau ditemukan, ada yang mengatakan masih hidup, ada yang dikatakan sudah tidak lagi hidup, gitu ya, sudah meninggal dunia di tempat, ada yang mengatakan pas dibawa perjalanan ke rumah sakit. Yang jelas beliau sudah tidak ada, ya, teman kita sama jamaah di Wingko Kelapa Gading. Sampai salah satu panitia kajian tuh bilang ke saya, telepon, Ustazah Aziza, kata beliau, doakan Ibu Fulana sudah tidak ada. Sungguh Ustazah, saya tuh setelah mendengar bahwa beliau itu rahimahullah, Allah yarhamha, tidak ada, saya tuh nggak bisa tidur karena saya sorenya masih salaman sama beliau, katanya. Lihat ibu-ibu, begitu cepatnya ajal. Ya, sorenya masih duduk di majelis ilmu, malamnya sudah nggak ketemu lagi dengan keluarga. Berarti pertemuan dengan keluarga terakhir kali adalah ba'do duhur, sebelum beliau berangkat ke majelis ilmu. Ya, sungguh kadang kita tuh lalai ya, subhanallah. Kadang kita, saya juga kadang lupa ya Allah, ternyata ajal tuh begitu dekat gitu loh. Kematian tuh ada di belakang kita, tapi kadang kita lupa untuk berbuat baik kepada suami kita, untuk berkata-kata yang lebih lembut kepada suami kita. Bu, yang namanya istri, kalau kita meninggal, kemudian suami kita berkata begini, ya Allah, aku bersaksi kepadamu bahwa istriku itu salihah, bahwa istriku tuh tidak pernah berkata-kata yang kasar kepada saya. Ya Allah, masukkanlah istriku yang telah meninggal itu ke dalam surgamu. Demi Allah, kalau dia tidak menyekutukan Allah, Allah masukkan ke dalam surganya. Ya, jadi mumpung kita masih dikasih kehidupan, kesempatan, ya, untuk berkata-kata baik kepada pasangan kita, maka mari kita ucapkan kata-kata yang baik. Karena banyak di antara kita yang tidak sadar mengucapkan kata-kata yang tidak baik kepada pasangan kita. Dan kita doakan teman kita yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Azza wa Jalla merahmatinya, semoga Allah Subhanahu wa taala meluaskan kuburnya, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segenap amal beliau, dan semoga Allah Azza wa Jalla tempatkan beliau kelak di dalam syurga Firdaus. Amin Allahumma amin. Baik. Sebaliknya ibu-ibu, fakana khairan lah. Sebaliknya, wa in asabatu dharra'u sabar. Dan jika ditimpa, ada yang mengatakan dharra itu adalah kesusah payahan. Ya, kalau di bukunya ibu-ibu tuh lebih ke kesedihan. Ya, itu juga boleh. Ya, intinya dharra itu adalah sesuatu yang tidak kita harapkan. Ya, sesuatu yang tidak menyenangkan, itu dharra. Ya, kalau ditimpa dharra, maka dia sabar. Sabar itu artinya sabar. Fakana khairan lah. Dan itu ternyata baik baginya. Subhanallah. Dan Syekh Utsaimin beliau mengatakan, fal mu'min idza asabatu syarra'u min ni'matin diniyah kal ilmi wal amali shalih wa ni'matin dunyawiyah kal mali wal banina wal ahl syakarallah wa huwa ya'rifu haqqullah fi tilka an-ni'mah wa ma qaddara lahu minha fayaqumu bit ta'ati wal ibadah wal qurbi min Allah azza wa jalla imtinanan wa syukran lahu subhanahu wa yahsulu lahu al ajru fil akhirah. Subhanallah. Wa yudhafu li hadha syukri farahahu alladhi yashmaluhu bitilka ni'mah. Wa kadzalika fa innal mu'min. Ini yang kita bahas. Idza asabatu dharra'u min faqrin. Kata Syekh Utsaimin, termasuk dharra. Dharra itu adalah ketika seorang hamba diberikan oleh Allah ujian kefakiran, faqr. Ya.
Au maradin, termasuk dorro ketika seorang hamba diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ujian berupa sakit, marad. Au baliya. Baliya itu termasuk diantaranya ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada dirinya kehancuran, kebangkrutan, ya. Au dararin, atau bahaya. Sabaru ala aqdarillah, kemudian dia bersabar atas apa yang menimpanya, termasuk ini bagian dari takdir yang Allah berikan. Wantadharal faraj minallah, subhanallah. Dan orang mukmin sikapnya kalau diberikan ujian oleh Allah dalam bentuk dharra, karena semuanya ujian, nikmat juga ujian, dharra juga ujian, ya. Yang tidak enak-enak itu tadi, ya, dia sabar, ya, sembari meminta pahala dari Allah, wahtasabal ajr 'ala Allah wa laja ilaihi ta'ala fi kashfiha wa kana sabru khairan lah. Maka dari penungguan lagi sakit, minta kesembuhan sama Allah, belum Allah sembuhkan. Ketika dia masa-masa menunggu, sabarnya dia menunggu untuk disembuhkan oleh Allah, maka terhitung pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, keren banget ya, Masya Allah. Maksudnya Allah tuh zat yang maha baik gitu loh. Tidak membiarkan hambanya tuh menunggu terlalu lama, kemudian tidak dikasih apa-apa gitu sama Allah. Ya, ada kalanya teman-teman, ya, seorang hamba yang menginginkan, ya, yang di sini kayaknya kok usianya sudah mulai senior ya. Mbak Ola izin gak hadir tadi ya, izin karena ada acara. Maksudnya kalau ada Mbak Ola saya izin menyampaikan ya. Kadang teman-teman ada wanita itu ya, subhanallah, yang pengen mendapatkan pasangan hidup. Ya, sudah berdoa sama Allah, sudah ikhtiar ya, tapi belum Allah kasih. Nah, masa penungguan ini dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa taala kalau dia bersabar. Subhanallah. Jadi kan nggak ada yang sia-sia di hadapan Allah. Ketika dia menerima, ya, pengen mendapatkan suami, pengen mendapatkan pasangan, tapi sampai hari ini Allah belum takdirkan ia untuk menikah, dan dia bersabar atas apa yang Allah berikan itu, maka sungguh-sungguh pahala telah ia dapatkan. Subhanallah. Dan kapan ya dia akan mendapatkan kebahagiaan? Ketika nanti di akhirat. Dikala temannya misalnya ya, dia berdoa kepada Allah, Allah kasih, berharap kepada Allah, Allah kasih kenyamanan. Ya, belum Allah kasih pahala, tapi Allah sudah kasih kenyamanan di dunia. Ya, sedangkan dirinya selama ini berdoa kepada Allah, berharap sesuatu yang nyaman bagi dirinya, ya, tapi belum Allah beri. Tapi Allah sediakan baginya pahala di akhirat yang lebih besar dari apa yang diharapkan di dunia. Subhanallah. Taib. Kemudian di sini disebutkan teman-teman, li'annahu yusabu ala sabrihi. Lihat kata Syekh Utsaimin, yusab ala sabrihi. Allah akan kasih pahala dari sabarnya dia. Ya, ada orang yang selama di dunia pengen punya rumah, tapi Allah belum kasih rumah. Yang ada dia jadi kontraktor, ya, sering ngontrak ke sana kemari. Ya kan, misalnya ya, pengen punya rumah biar nggak bayar, biar enak nggak pindah-pindah, tapi belum Allah kasih. Ternyata dia sabar, dia menerima, ya. Dan ketika dia sabar, dia menerima, Allah kasih pahala. Dan dia juga tidak lupa berdoa kepada Allah, Rabbi ibnili baitan fil jannah. Ya Allah, belum engkau kasih aku rumah yang tetap di dunia, nggak apa-apa ya Allah, yang penting aku nanti ada rumah di surga. Kemudian Allah takdirkan fulana ini misalnya nanti yang belum Allah kasih rumah di dunia, Allah kasih rumah di surga, maka dia akan berbahagia. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ini rumah yang selama ini aku berdoa kepadamu ya Allah di dunia. Rumah yang dulu sudah aku tinggalkan dan tidak lagi ada sisanya. Sekarang engkau telah menyediakan bagiku istana di surga. Itu kan? Masya Allah. Kapan kebahagiaan itu muncul? Ketika Allah memasukkan kita ke dalam surganya. Semoga Allah bangunkan kita semuanya, untuk kita semuanya rumah-rumah di dalam surga. Amin. Istana-istana di dalam surga. Amin. Allahumma amin. Baik. Kemudian di sini disebutkan wa yajuzu azras sabirin alladziina yuwaffawna ujurahum bighairi hisab. Subhanallah. Dan uniknya lagi ya ibu-ibu, subhanallah. Kalau kita berbicara masalah sabar, mungkin ada di antara kita yang mengatakan, "Ustazah, saya itu udah sabar pakai banget." Ya, pol. Nah, itu dia. Perempuan kan sekali gitu, pol. Polnya tuh sampai pol gitu ya. Tapi koyo ujiannya tetap ada, gitu kan ya.
Selesai dari satu ujian, ujian lagi gitu kan ya. Terus sampai kapan aku bersabar? Ternyata sabar tuh mboten wonten batasnya, Bu. Sampai kapan kita bersabar? Sampai Allah mewafatkan kita. Dan ketika kita bersabar, Allah sedang menyiapkan untuk kita pahala yang tanpa batas. Jadi sabar itu tanpa batas, pahalanya juga tanpa batas, unlimited. Ya, bi ghairi hisab. Subhanallah. Saya itu kalau ada ini ya Bu ya, ada orang curhat gitu ya, pas ketemu sama saya, pas sayanya lagi nggak buru-buru juga gitu ya. Kemudian saya itu kadang, ya Allah, setelah beliau selesai curhat itu saya berkata pada diri saya, ya Allah, Aziza, ya kalau apa yang Allah berikan kepada fulana tersebut engkau Allah berikan kepadamu, belum tentu kamu tuh kuat gitu loh. Maka di antara kebaikan yang harus kamu lakukan, doakan dia. Ya. Jadi Masya Allah ya ibu-ibu, saya itu banyak belajar dari jamaah yang Allah uji dengan ujian yang Masya Allah luar biasa gitu. Saya bilang, ya Allah, semakin Allah, berarti kalau ada orang ya ibu-ibu diuji semakin berat oleh Allah dan dia sabar dalam menanggung apa yang Allah uji, berarti itu tanda Allah sedang mencintainya. Wallahi Allah sedang mencintainya. Ya, kenapa? Karena semakin Allah cinta kepada diri seorang hamba, semakin berat ujiannya. Ya. Dan walillahilham, ketika Allah masih menjaga mentalnya. Ya, orang-orang ada yang diuji oleh Allah dengan ujian yang berat, Allah sehatkan mentalnya. Itu sudah harus kita syukuri loh. Alhamdulillah. Ada orang-orang yang diuji oleh Allah dengan ujian yang ringan tapi mentalnya nggak kuat. Jadi apa, Bu? Jadi sakit, jadi depresi, jadi stres, jadi masuk rumah sakit jiwa. Ya. Jadi bagian dari nikmat yang harus kita syukuri adalah ketika Allah berikan ujian kepada kita, Allah mampukan kita untuk menjalaninya, Allah jadikan kita sabar dalam menjalaninya, dan Allah sehatkan jiwa raga kita. Itu nikmat yang harusnya kita syukuri. Subhanallah. Karena banyak di antara orang-orang di luar sana yang diberi ujian oleh Allah belum bisa menerima, kemudian belum bisa sabar dalam menjalaninya. Ya, senantiasa membanding-bandingkan nikmat yang Allah beri kepada dirinya dengan yang Allah beri kepada orang lain, membanding-bandingkan ujian yang Allah beri kepada dirinya dengan ujian yang Allah berikan kepada orang lain, yang ada nyesek dadanya. Yang ada adalah hasad, iri, dengki. Kalau sudah hasad, iri, dengki, itu pertanda bahwa hatinya sudah tidak lagi sehat. Gitu kan, Bu? Ya, jadi harus kita syukuri baik-baik ketika Allah masih menyehatkan hati kita, masih menyehatkan jiwa kita, masih menyehatkan mental kita. Alhamdulillah. Baik. Kemudian Syekh Utsaimin mengatakan fakana amrahu kullahu khair fakana dzalika khairan lah. Fal imanu bi qada'illahi wa qadarihi yaj'alul mu'min fi ridhan kamil ala kulli ahwali. Subhanallah. Dan beriman dengan apa-apa yang Allah sudah putuskan, apa-apa yang sudah Allah takdirkan, ya, biqada'illahi wa qadarihi, menjadikan orang-orang beriman ya ja'alul mu'min fi ridhan kamil ala kulli ahwali. Subhanallah. Gini ibu-ibu, kalau ada seorang hamba dia sudah bersabar atas semua ujian yang Allah berikan, berarti tadi kalau Allah sudah berikan kepada kita kesabaran, kita bersyukur nggak ibu-ibu? Bersyukur, alhamdulillah. Alhamdulillah Allah sehatkan mental kita, alhamdulillah. Allah sehatkan jasad kita, alhamdulillah. Ya, karena biasanya orang kalau sudah dikasih ujian oleh Allah bertubi-tubi gitu ya, memendam apa yang ada pada dirinya, apalagi menolaknya, tidak menerima, itu biasanya kena di mental, kena di jasad juga. Ya, jadi sakit-sakitan gitu kan, Bu? Ya. Nah, kata Syekh Utsaimin, kalau ada orang dikasih oleh Allah ujian, sesuatu yang dorro tadi, yang tidak menyenangkan, kemudian Allah sabarkan dia bisa menjalaninya dengan sabar, Allah sehatkan mentalnya, Allah sehatkan jasadnya, dan endingnya dia ridho. Nah, ini ridho. Ridho itu adalah level yang teratas dari amalan hati. Ridho itu apa sih Ustazah? Menerima. Ridho sudah, ya Allah, saya ridho. Nanti kalau sudah Allah kasih keridhoan bagi seorang hamba, yang ada nanti bukan batu loncatan, yang ada lagi nanti tawakal, sudah berpasrah diri sama Allah. Sudah. Subhanallah ibu-ibu, saya pernah mendengar seorang wanita diuji oleh Allah. Ya, dikasih harta awalnya, dikasih banyak cabang oleh Allah usahanya, sampai ratusan cabang.
Ada ya? Ada. Suami istri. Dikasih oleh Allah bisnisnya punya ratusan cabang. Ya. Menurut ibu-ibu ya saya tanya, enak apa enggak? Gimana? Ada yang jawab enak, ada yang jawab enggak enak. Satu suara. Enak, ya. Suami istri duitnya banyak, ya. Memang kita begitulah, jujur nggak apa-apa ya. Suami istri dikasih bisnis sama Allah, dikasih cabang banyak ratusan. Ya, bagi kata ibu-ibu enak kan ya, duitnya banyak. Tapi ternyata di situ ada ujian, Bu. Ya, ujiannya apa? Subhanallah, ujiannya laki-lakinya ini qadarullah. Pasti tahu jawabannya. Bukan, kalau nikah lagi masih mending. Selingkuh. Ya, kesemsem dengan wanita lain, punya wanita simpanan. Ya, naudzubillah. Kenapa, Bu? Oh, karena uangnya banyak, jadi mubadir kalau nggak dibagi-bagi gitu ya. Gitu. Mubadir ya. Singkat cerita, si istrinya ditinggalkan ya sama anaknya. Yang gembel, tahu gembel nggak? Gembel udah semuanya dibawa tuh lari. Usahanya bisnis lari ya. Sampai si istri ini akhirnya hanya memegang uang ratusan ribu gitu loh. Bisa ya Ustazah takdir begitu? Bisa. Kalau Allah berkehendak. Ya. Dan di saat istrinya lagi ngedrop gitu, lagi down kayak gitu ya, Allah tegur dia. Ya. Allah tegur dia, kemudian dia bangkit kembali dan akhirnya dia menyadari, kata istrinya bilang gini, "Ya Allah, dulu saya tuh kok cinta pakai banget ya sama suamiku." Ya. Tapi justru setelah saya akhirnya dikasih sama Allah tamparan, dikasih sama Allah istilahnya teguran, justru sekarang saya jadi paham bahwa cinta yang sesungguhnya itu bukan kepada suami, tapi cinta yang sesungguhnya itu adalah kepada Engkau. Gitu katanya, Masya Allah, kepada Engkau ya Allah. Ya. Terus beliau bilang lagi, kalau seandainya saya tidak dikasih sama Allah musibah ini, itu kan musibah ya, ujian ini, mungkin saya masih berada di zona nyaman, tidak ingat dengan Engkau. Ya, lupa untuk berdoa kepada Engkau, lupa untuk menyerahkan kepada Engkau. Subhanallah ibu-ibu, kata beliau, setelah saya menyerahkan hidupku kepada Allah, udah deh, kata beliau begini bilangnya, waktu saya itu hanya memegang uang ratusan ribu sama anak saya, kemudian saya bilang gini sama Allah, ya Allah, dalam pasrah, aku pasrah ya Allah, pasrahnya, katanya gitu. Terserah deh mau diapain saya hambamu, katanya gitu. Dah, pokoknya aku pasrah ya Allah, terserah ya Allah, yang penting Engkau ridho, gitu. Masya Allah Bu, Allah kasih lagi kesempatan bagi beliau untuk membangun bisnis dan bisnis beliau sekarang sukses. Masya Allah, lihat. Itu tuh kalau kita lihat perjalanan hidup seseorang itu kita bisa mengambil pelajaran ya, bahwa ternyata Allah tuh tidak akan membiarkan hambanya yang saat sedang terpuruk sendirian pasrah sepasrah-pasrahnya kemudian Allah nggak kasih. Pasti Allah kasih, pasti. Yang ada kadang kita itu terlalu banyak berharap kepada makhluk, ya nggak ibu-ibu? Kita terlalu mencintai makhluknya Allah sampai kita lupa untuk mencintai siapa? Mencintai sang pemilik makhluk ya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Baik, ya jadi dari pelajaran hari ini teman-teman, ya kita bisa mengambil faidah bahwa sesungguhnya apapun yang menimpa kita, baik dari kenikmatan ataupun dari dharra, kesengsaraan, ketidaknyamanan, semuanya adalah baik di hadapan Allah. Dengan cara kalau Allah kasih kita kenikmatan dengan kita bersyukur, kalau Allah kasih kepada kita kesusah payahan, ya, kesengsaraan, maka kita bersabar dan itu semuanya berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala kuatkan mental kita, semoga Allah Subhanahu wa taala sehatkan jasad dan jiwa kita, dan semoga kita senantiasa berada dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.